Pemirsa, pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan program Bank Emas pertama di Indonesia. Bank Emas nantinya terkoneksi dengan perusahaan plat merah Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah berharap Bank Emas dapat berdampak pada peningkatan PDB nasional hingga 245 triliun rupiah, membuka lapangan kerja baru hingga 1,8 juta lapangan kerja, dan tentunya mengurangi aliran emas ke luar negeri sebagai cadangan emas nasional. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Chief Marketing Officer Indogold Indra Syuriah dan Ekonom BNI Rian Kirianto. Selamat malam Pak Indra, selamat malam Pak Rian. Selamat malam. Ya. Malam, Indra. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyimak pernyataan dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir berikut ini. Ini Indonesia itu menjadi negara yang punya cadangan emas nomor 6 di dunia. Jadi Indonesia memiliki cadangan emas nomor 6 terbesar di dunia. Lebih tepatnya kalau diangkakan kita itu masih memiliki cadangan emas sekitar 2.600 ton. Dan produksinya sekarang baru 110 ton atau produsen terbesar nomor 8 di dunia. Kemudian tahun lalu kita itu masih ekspor emas yang nilainya kurang lebih 5,4 miliar dolar. Tetapi di balik itu kita juga masih impor emas itu senilai 2,6 miliar dolar. Jadi tujuannya dibentuk bank emas salah satunya adalah tadi sudah sampaikan untuk memonetasi menjadi likuiditas pembangunan. Yang kedua adalah agar emas yang kita produksi itu terjadi peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Sehingga yang kita produksi tidak perlu diekspor dalam bentuk kasarnya itu raw material. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah emas dari emas sebagai raw material kemudian menjadi produk-produk turunan emas. Dan itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja 1,8 juta tenaga kerja baru. Dan kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar 245 triliun. Itu akan menyumbang kepada GDP, Gross Domestic Product. Ya, saya akan mulai dari pertanyaan paling mendasar dulu karena mungkin banyak publik yang belum terlalu paham. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya cara kerja bank emas ini dan apa bedanya dengan investasi emas biasa yang melalui platform? Ini kalau yang saya tangkap ya Bu Tasya ya, kalau mengacu ke OJK nomor 17 tahun 2024, kegiatan usaha bulian sendiri itu kan mencakup simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, maupun pedagang emas dan penitipan emas, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan emas ya. Jadi mohon dikoreksi juga nanti ya Pak Rian ya, kalau misalnya ini. Oke, jadi apa bedanya dengan platform emas biasa kalau memang fungsinya mirip-mirip ya sebenarnya Pak Indra? Kalau saya lihat yang paling jelas adalah kalau di platform yang saat ini adalah meregulasi untuk perdagangannya Bu ya. Jadi hanya sebatas jual beli dan di mana memang itu sudah tertitip dan diawasi oleh bursa yang saat ini Bapepti. Namun kalau kita ngomongin layanan seperti simpanan emas ataupun pembiayaan berbasis emas, saat ini kita belum ada layanan seperti itu Bu. Oke, baik. Saya pindah ke Pak Rian. Pak Rian, ini kan artinya kalau yang kita pahami secara awam saat ini, masyarakat yang selama ini menabung emas batangan, kemudian bisa menyimpannya di Pegadaian dan BSI dalam bentuk bank emas. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dari sisi regulasi dan keamanan? Karena yang setahu kami di media, regulasinya belum ada payung hukumnya, Pak Rian. Oke, pertama Mbak Tasya aku harus koreksi sebentar ya. Saya sekarang acting sebagai ekonom senior sekaligus associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI. Baik. Jadi saya alumni Chief Economist BNI. Ini perlu koreksi dulu biar. Baik. Mohon maaf Pak. Tidak apa-apa. Kemudian mengenai regulasi, sebetulnya turunan daripada bullion bank ini atau bank emas itu merujuk kepada Omnibus Law sektor keuangan yang kita kenal dengan Undang-Undang Pengembangan dan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 yang memberikan mandat kepada OJK untuk menindaklanjuti dalam bentuk peraturan yang lebih teknis operasional. Maka munculnya peraturan OJK nomor 17 tahun 2024 yang menjadi rujukan untuk berlakunya bullion bank atau bank emas ini. Tadi sampaikan oleh Pak Indra betul. Jadi kalau merefer kepada POJK 17
memang namanya bank emas. Jadi underlying transaction-nya adalah memang emas itu sendiri. Di mana emas itu bagi kita pemilik itu kita simpan di bank emas tadi. Dalam hal ini masih ada dua lembaga keuangan yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian dari penyimpanan itu oleh penyimpan ini nanti semacam kita menitipkan barang kita dalam bentuk emas di custody-nya bank-bank tersebut. Jadi dari sisi security atau keamanannya jelas aman. Yang kedua juga ada imbal hasilnya ini Mbak Tasya yang perlu kita ketahui, yaitu imbal hasilnya kita kenal dengan istilah gramasi. Ya, kalau kita menabung ada bunga, lah ini return-nya atau yield-nya itu yang namanya gramasi tadi. Jadi ada double benefit bagi pemilik emas untuk menyimpan emasnya di bullion bank itu. Satu, emasnya akan aman, secured, kemudian akan memperoleh tadi imbal hasil yang namanya gramasi. Nah, itu dari sisi kita sebagai pemilik emas. Bagi orang-orang atau korporasi yang membutuhkan pembiayaan dengan underlying emas, itu juga difasilitasi oleh Pegadaian maupun BSI dengan kalau nggak salah minimum lendingnya atau pinjamannya itu kalau nggak salah 500 juta rupiah gitu ya. Tentu ini pada tahap awal masih akomodatif lah. Jadi ini tempat pertemuan antara pemilik emas menyimpan emasnya ke lembaga penyimpan emas, kemudian dimonetisasi oleh lembaga penyimpan emas itu dalam bentuk financing kepada korporasi-korporasi atau manufaktur yang membutuhkan financing sebagai choice pilihan untuk sumber pendanaan. Itu highlightnya Mbak Tasya. Baik, kalau tadi berarti Anda mengatakan dari sisi regulasi mengacu ke Omnibus Law ya Pak Rian? Ya, Omnibus Law sektor keuangan ya, atau Undang-Undang P2SK. Baik, kalau di bank konvensional penjaminnya ada LPS, berarti di bank emas ini penjaminnya siapa Pak Rian? Setahu saya memang untuk yang penjaminannya belum dibentuk atau belum ada lah katakanlah, mungkin perlu diatur lebih lanjut. Tetapi pada tahap inisiatif ini, pada tahap awal, sistem daripada pengamanannya tadi disimpan oleh custody-nya di Pegadaian maupun di BSI ya. Saya yakin mereka punya semacam tempat pengamanan, itu namanya custody, bisa bentuknya kluis kalau kita di perbankan teknis sangat tahu, sehingga dari tingkat keamanannya luar biasa gitu. Akan sangat dijaga dari sisi bank sekresinya atau kerahasiaan banknya dan sebagainya gitu. Oke, kalau Pak Rian cukup percaya diri dengan tingkat keamanan, bagaimana dengan Pak Indra melihat bank emas ini? Kalau ini kan memang istilahnya kita utilize, ini pendapat pribadi ya. Iya. Jadi dia dari Pegadaian kan memang sudah ada tabungan nasabah yang cukup besar, terakhir saya dengar sekitar 9 ton ya. Jadi memang fungsi utamanya kan untuk mengutilize emas ini juga, di sisi lain memberikan nilai tambah kepada user sebagai nasabah Pegadaian, tapi di sisi lain dapat diutilize untuk sektor industri kita, terutama untuk perhiasan ya. Jadi mungkin bagi para produsen ataupun juga bagi para manufaktur dapat memanfaatkan layanan ini, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan import emas gitu kan, ataupun juga memotong cycle chain agar lebih efisien juga dalam industri emas ini. Oke, Jadi Pak Rian, ini artinya ketika orang menabung di bank emas bukan hanya berupa emas batangan, tapi perhiasan juga bisa ya Pak Indra? Enggak, maksud saya penggunaannya nanti pada saat dipinjamkan itu emas batangan itu akan dipinjamkan kepada manufaktur. Oke. Jadi dicatat gitu. Misal 500 gram murni 500 gram murni nanti bisa diproduksi mungkin menjadi perhiasan sebanyak 800 gram atau 750 gram. Oke. Itu maksud saya. Dan kalau kita ngomongin resiko ya entar nanti tergantung lagi bagaimana pihak pemberi pinjaman dalam hal ini kan berarti kan LJK ya. Bagaimana memitigasi resikonya dan yakin bahwa emas yang dipinjamkan tersebut aman, jadi bisa nggak default lah istilahnya. Oke, kalau dari Anda sendiri, bagaimana Anda melihat tren masyarakat Indonesia dalam menyimpan emas? Apakah memang akan mudah melakukan transisi dari cara tradisional saat ini kemudian beralih ke bank emas? Saya lihat itu nggak terelakkan ya, karena saya waktu dari 2009 memang pada saat itu teknologi belum cukup maju. Jadi kepercayaan orang terhadap penggunaan teknologi juga masih kurang, sistem pembayaran sendiri pun juga melalui internet masih sangat jarang sekali ya, pertama kali masuk baru pembayaran secara credit card. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi orang sudah mulai terbiasa, bahkan dengan virtual account yang dulu sangat aneh gitu sudah mulai familiar juga.
Apalagi terutama dengan adanya kris dan COVID itu pun juga mempercepat adaptasi. Kita sendiri pun juga di Indogold melihat sendiri ya, maksudnya perkembangan transaksi maupun juga orang yang dulunya tidak percaya sudah mulai percaya untuk menggunakan aplikasi untuk melakukan investasi emas. Oke, Pak Rian, saya ingin bicara lagi soal lebih ke teknis, terutama soal bagaimana likuiditas dan konversi. Bagaimana kesiapan infrastruktur dari bank emas ini ketika dalam bayangan saya ya, ketika orang kemudian misalnya menyimpan dalam bentuk emas, kemudian ingin menarik dalam bentuk tunai. Kira-kira akan seperti apa? Apakah memang bank-bank yang ditunjuk itu sudah siap dengan likuiditas mereka? Saya kira by law atau by rule sudah diatur ya sedemikian rupa policy internal dari setiap lembaga keuangan yang menjalankan fungsi sebagai bullion bank, baik itu Pegadaian ataupun BSI. Mengenai konversi tentu itu ada perjanjian. Makanya penyimpanan aset ya dalam ini emas kepada lembaga keuangan itu pasti underlying-nya adalah perjanjian, kesepakatan antara dua pihak, yaitu bank penyimpan emas di satu sisi, dan sisi lain adalah kita sebagai owner atau pemilik emas itu sendiri. Nah, kemudian ketika itu due atau jatuh tempo, tentu kalau apakah itu penarikannya, disbursementnya itu dalam bentuk fisik emas atau itu bisa di-convert kepada monetisasi dalam cash money, tentu udah ada kesepakatan di awal, yaitu apakah underlying-nya adalah berdasar market price pada saat itu, pada saat jatuh tempo, atau bagaimana. Itu pasti ada aturannya. Yang penting adalah salah satu pilar yang nggak boleh kita lupakan, ini Mbak Tasya dan juga Pak Indra. Dalam konteks bullion bank ini, salah satu pilar yang didorong oleh OJK adalah mengenai customer protection. Ya, jadi nasabah itu tidak boleh dirugikan. Makanya dengan underlying perjanjian itu atau kesepakatan dua pihak, yaitu bank penyimpan maupun deposan emas itu sama-sama diuntungkan ya atau tidak dirugikan. Itu yang konsep mutual benefitnya harus muncul di sana. Nah, dengan demikian ini akan mengetrack pemilik-pemilik emas yang lain yang selama ini menyimpan emasnya di rumah atau di safe deposit box yang tanpa imbal hasil, tanpa gramasi, nanti pelan-pelan akan terdorong untuk invest menyimpan emasnya itu di bullion bank ini. Karena apa? Selain secure ya tadi saya bilang, tapi juga mendapat imbal hasil gramasi. Nah, secara ekosistem nanti ujungnya Mbak Tasya ini akan tadi yang disampaikan oleh Dirut BRI Pak Sunarso akan menciptakan ekosistem industri emas yang luar biasa, yang kalau dikapitalisasi bisa memberikan share atau kontribusi kepada total PDB kita, more or less kan tadi disampaikan 240 triliun, which is 240 triliun terhadap total PDB Indonesia yang 22.000 triliun, kan ya istilahnya tuh lumayan gitu. Ini baru tahap awal. Nanti kalau industri berkembang lagi, tentu monetisasinya akan lebih besar lagi. Gitu loh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian menjamin bahwa nasabah tidak boleh dirugikan ketika kita juga tahu bahwa harga emas itu mengalami fluktuasi. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Menek BUMN Erick Thohir berikut ini. Di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. 1.800 ini potensi yang luar biasa, Pak. Dan di sini tentu pelayanan yang selain yang sudah dipaparkan ke Bapak mengenai tabungan emas, gadai emas, ini yang akan memudahkan masyarakat untuk mengalirkan bagaimana mereka bisa mulai menjadi bagian perdagangan emas nasional. Tadi disampaikan ada deposito emas, Pak, ada pembiayaan emas, penitipan emas, dan tentu perdagangan emas secara langsung. Akhir kata Bapak, ini kami semua kementerian di sini kita berupaya mewujudkan cita-cita Bapak, visi Bapak, di mana bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% ini juga harus menjadi perluasan inklusi keuangan serta mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali lagi ke Pak Rian. Pak Rian, ini di tengah ketidakpastian ekonomi global, kemudian menurunnya daya beli kelas menengah saat ini, bagaimana Anda membaca kehadiran Bank Emas di Indonesia? Apakah kemudian ini memang merupakan salah satu instrumen dari pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat? Pertama tentu kita harus appreciate ya dengan hadirnya bullion bank atau bank emas ini, karena ini betul-betul mandat dari Undang-Undang P2SK yang kita sampaikan di depan tadi. Yang kedua tentu spiritnya adalah ingin memperkaya pendalaman pasar keuangan Indonesia yang selama ini dikenal amat dangkal, sehingga pilihan-pilihan untuk masyarakat pemilik dana untuk melakukan tindakan investasi itu relatif terbatas. Masyarakat awam tahunya mungkin hanya produk-produk perbankan seperti deposito, kemudian tabungan, dan sebagian pengusaha mungkin giro. Tetapi dolar itu masih ada obligasi, ada saham, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, emas ini menjadi salah satu instrumen pilihan atau alternatif ya bagi pemilik dana untuk bisa melakukan diversifikasi investasi, sekaligus ini sebagai strategi dari diversifikasi risiko atau spreading of risk. Nah, tentu harapannya going forward investasi di underlying emas itu akan meningkat, yang dengan sendirinya tentu ekosistem industri emas ini akan berkembang dengan baik. Dan masyarakat tidak harus, tadi sampaikan juga, tidak harus melakukan tindakan impor emas dari luar negeri, karena potensi emas di dalam negeri itu luar biasa. Ya, dan tentu nanti akan banyak produsen yang membutuhkan financing atau pembiayaan untuk eksplorasi emas di dalam negeri, dan ini membuka ruang untuk ruang financing atau pembiayaan bagi sektor keuangan, baik melalui jalur perbankan maupun jalur non banking yaitu capital market. Nah, overall akhirnya semuanya menurut saya semua pihak yang terkait dengan bullion bank atau industri emas ini akan menikmati benefit yang luar biasa secara ekonomi, dan mudah-mudahan ini juga tadi disampaikan bisa secara akumulatif membentuk memiliki daya ungkit yang baik bagi ekonomi, setidaknya untuk bisa mendongkrak berkontribusi pada pertumbuhan domestik bruto yang kurang lebih angka nominalnya itu 240 triliun tadi. Ini pada tahap awal ya Mbak Nasa, tentu kedepannya akan lebih besar dan lebih besar lagi. Oke, baik. Saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, kalau dari catatan Anda, sampai di mana sebenarnya literasi keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi emas masyarakat saat ini? Cukup teredukasikah mereka untuk bisa kemudian tahu untung, rugi, resiko seperti apa ketika beralih ke bank emas? Jadi kalau misalnya dari sisi saya sebenarnya investasi emas, dan kalau kita zaman dulu ya nenek itu simpennya emas, sementara kalau kakek itu sukanya tanah atau properti juga gitu. Jadi sebenarnya investasi emas ini salah satu instrumen yang sangat sederhana dan paling mudah dimengerti. Cuma memang challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana mengedukasi mereka untuk menggunakan aplikasi ataupun juga percaya pada lembaga keuangan dalam melakukan investasi emas. Karena selama ini banyak masyarakat masih percayanya ya kalau beli emas ke toko emas, habis itu ya disimpan aja gitu. Pada saat ada keadaan darurat atau kebutuhan dana gitu, mereka baru pegang emas itu dijual gitu. Nah, ini mungkin butuh waktu ya untuk transformasi seperti itu gitu. Tinggal masalah kita bagaimana literasi keuangan, edukasi ke masyarakatnya. Dan saya juga percaya di sini pun juga di Bapepti kita memiliki semangat yang sama untuk inklusi keuangan, di mana kita berusaha untuk mentransformasi hal-hal seperti ini gitu, agar lebih baik, efisiensi juga, dan masyarakat juga lebih terbantu. Oke, kalau dari sisi pengawasan Pak Indra, kan tentunya memang masih ada resiko untuk manipulasi, kemudian spekulasi, bagaimana kemudian emas nasabah itu kemudian bisa saja disalahgunakan untuk keuntungan jangka pendek. Seberapa yakin, optimis Anda bahwa pengawasan ini akan bisa berlangsung cukup ketat sehingga nasabah yang bertransaksi di bank emas itu kemudian bisa cukup aman menaruh emasnya di bank? Kalau pengalaman saya dengan OJK, selama ini sih OJK sangat ketat ya dalam mengawasi kami ya. Cuman kalau untuk ngomongin perdagangan emas digital di Bapepti, selama ini sih cukup aman. Kenapa? Karena emas itu diserahkan ke pihak custody, dalam hal ini pihak ketiga. Lalu setiap transaksi secara real time via API pun juga dilaporkan ke bursa. Jadi nasabah tidak hanya dapat memeriksa di aplikasi kami, tapi juga dapat memeriksa di website bursa, tentu saja dengan memasukkan ID investornya mereka. Jadi karena tidak ada proses
pembiayaan, peminjaman. Jadi basically emas itu diam di custody. Oke. Otomatis dalam hal ini kami sebagai penyelenggara Indogold apabila terjadi default atau bankrupt, nasabah tidak dirugikan. Kenapa? Karena mereka dapat memilih opsi untuk mengambil emas yang sudah ada di custody atau mereka melikuidasi emasnya dan mengambil nilai rupiahnya. Oke, jadi cukup aman ya berarti Pak Indra. Yes, Oke. sangat. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Rian, nanti juga mungkin dijawab oleh Pak Indra. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada para publik masyarakat yang saat ini mungkin menyimpan emas, tetapi masih ragu-ragu untuk menaruh emasnya di bank emas, yang kemudian bisa meyakinkan mereka bahwa ketika mereka bertransaksi di bank emas ini akan aman dan nyaman? Pertama tentu ini diseminasi atau sosialisasinya ke seluruh masyarakat harus sistematis dan berkesinambungan. Jangan mengukur profil nasabah emas ini dengan ukuran masyarakat Jakarta. Indonesia itu sangat luas sehingga kanal-kanal komunikasinya pun harus dikerjakan dengan baik lewat below the line atau above the line. Karena potensinya besar sekali. Yang kedua, tentu ini memiliki double benefit bagi pemilik emas ya. Pertama tadi, kalau kita menyimpan emas di lembaga keuangan yang diregister oleh OJK, tentu dari sisi keamanannya terjamin. Yang kedua, juga kita mendapat benefit atau imbal hasil, itu yang dikenal dengan istilah gramasi. Dan kemudian selama data historis mengatakan nilai emas itu valuasinya kok relatif naik terus ya, tidak pernah turun. Walaupun koreksi itu sebentar Mbak Tasya. Saya masih ingat dulu harga emas itu mungkin 10 tahun lalu 1 gram 400.000, sekarang udah 1,6 juta rupiah per gram. Jadi kita bisa membayangkan tingkat likuiditas emas itu bagus, kemudian satu lagi tingkat marketabilitas emas itu juga bagus. Sehingga kalau seseorang katakanlah tadi sampaikan Mas Indra itu sedang kebutuhan mendadak atau istilahnya BU, dengan segera emasnya itu bisa di-disburse, bisa dicairkan dengan nilai yang masih cukup tinggi. Jadi saya melihatnya tuh lebih banyak gain-nya ya ketimbang loss-nya gitu. Risikonya itu. Dan soal pengamanannya kita tahulah lembaga keuangan itu sangat termasuk industri yang sangat highly regulated sehingga pengawasannya, supervisinya sangat kuat baik secara internal maupun oleh otoritas terkait terutama oleh OJK. Baik. Itu catatan saya Mbak. Pak Indra, singkat saja. Satu, diawasi pemerintah dan OJK, udah jelas ya itu OJK seperti apa regulasinya. Kedua, aman dan praktis karena kita juga disimpan di lembaga terpercaya seperti Pegadaian dan Bank Syariah. Ketiga, liquid dan mudah dicairkan kapan aja, apalagi secara digital sekarang. Keempat, investasi yang stabil, dan saya waktu kecil itu saya masih ingat burung cendrawasih 20.000 itu 1 gram. Udah nggak pernah ngeliat harga itu lagi. Kelima, terjangkau buat semua kalangan. Dengan aplikasi sekarang bisa mulai dari 10.000. Baik, terima kasih Pak Indra Surya dan Pak Rian Kiryanto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, demikianlah seluruh NTV Prime saat ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Tasya Mila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.